Perkenalkan, saya Cahyati Dian Ayusha Fitri dan teman saya Fitriani. Kami dari kelompok 9. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Geopolitik dalam perspektif wawasan Nusantara. Apa sih pengertian dari geopolitik dan wawasan Nusantara? Yuk simak dan pahami penjelasan pada video ini. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek. Dari pengertian geopolitik tersebut memiliki beberapa arti, yaitu geopolitik sebagai ilmu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan memperunsur pembangunan geopolitik, yaitu yang pertama keadaan geografis, yang kedua politik dan strategi, yang ketiga hubungan timbal balik antara geografi dan politik, yang terakhir yaitu unsur kebijaksanaan. Adapun unsur-unsur geopolitik Indonesia diantaranya 1. Wadah. Unsur ini terdiri dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan dan gugusan ribuan pulau. Tata inti organisasi yakni sistem pemerintahan dan tata kelengkapan organisasi tentang kesadaran politik dan bernegara. Yang kedua yaitu inti. Isi geopolitik di Indonesia tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, tata laku. Tata laku memiliki dua unsur, yakni tata laku batiniah yang terbentuk karena kondisi dalam pertumbuhan hidupnya, dan tata laku lahiriah, yakni tentang cara perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. 4. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir atau kelima yaitu pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Namun, adapun problem yang terjadi pada geopolitik Indonesia yaitu seperti sengketa luas wilayah, perebutan, dan pengakuan hak kadang terjadi. Contohnya, kasus sengketa Ambalat dan sengketa Pulau Sipadan dan Legitan.
Pada tahun 1969, Malaysia secara sepihak memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam peta nasionalnya.